dunia intelijen dan operasi militer, ada kalanya seorang prajurit harus bertindak di luar kebiasaan, beroperasi sendirian di wilayah musuh tanpa dukungan dari unitnya. Misi seperti ini hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar terlatih, memiliki keterampilan tempur di atas rata-rata, serta mampu beradaptasi dalam situasi paling berbahaya. Salah satu kisah yang tidak banyak diketahui publik adalah tentang seorang jenderal TNI yang menyusup ke markas mafia Singapura dan menghabisi mereka seorang diri. Ini bukan sekedar operasi biasa, melainkan misi rahasia yang beresiko tinggi. Targetnya adalah sekelompok mafia yang terlibat dalam perdagangan manusia, narkotika, serta berbagai aktivitas kriminal lintas negara. Operasi ini dilakukan di pelabuhan tua di Pulau Jurong, Singapura, sebuah tempat yang jarang diketahui, namun menjadi pusat kegiatan ilegal bagi para kriminal kelas kakap. Lalu, bagaimana seorang diri tanpa bantuan pasukan atau senjata berat, seorang jenderal TNI bisa menghabisi puluhan mafia bersenjata lengkap? Ikuti terus video ini sampai selesai agar kita semua tahu betapa hebatnya prajurit TNI kita. Salam NKRI harga mati. Di tengah malam di Pulau Jurong, angin laut berhembus kencang. Di dermaga yang sepi, terlihat beberapa kapal kecil bersandar. Gudang-gudang besar berdiri tegak dengan lampu kuning redup menerangi area sekitar. Beberapa pria berwajah garang dengan tato di lengan mereka tampak berjaga. Sebagian sibuk membongkar peti-peti kayu berisi narkotika dan senjata ilegal. Di balik salah satu kontainer, jenderal TNI yang untuk misi ini hanya dikenal dengan nama Sandi Harimau mengamati situasi dengan tenang. Pakaian sipil yang ia kenakan sudah berlumuran debu dan keringat setelah berjam-jam menyusup ke tempat ini. Tidak ada pasukan yang membantunya, tidak ada helikopter atau tim sniper di kejauhan. Ia sendirian. Targetnya adalah Leo Tan, bos mafia besar yang mengendalikan perdagangan narkotika di Asia Tenggara. Malam ini Leo sedang berada di dalam gedung bersama setidaknya 25 anak buahnya, semuanya bersenjata api. Harimau tidak membawa senjata api, hanya pisau komando dan tali nilon, serta pemahaman sempurna tentang pertarungan jarak dekat. Baginya, pistol dan senapan terlalu berisik. Ia memilih membunuh dengan cara yang sunyi. Harimau bergerak cepat. Ia menunggu hingga seorang penjaga berjalan ke sudut gelap dermaga, lalu dengan sigap menerkamnya dari belakang, membungkam mulutnya dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya menyayat leher penjaga itu dengan pisau komando. Darah mengalir. Tubuh pria itu melemas dalam hitungan detik. Harimau menyeret tubuhnya ke belakang kontainer sebelum melanjutkan misinya. Ia bergerak ke arah gudang di mana beberapa penjaga lain sedang merokok. Tanpa ragu, ia memanjat kontainer lalu melompat turun dengan cepat, menghantam dua penjaga secara bersamaan. Satu dengan sikunya, yang lain dengan lututnya ke wajah. Pria pertama pingsan seketika, sementara yang kedua masih sadar dan mencoba menarik pistolnya. Namun harimau lebih cepat. Ia meraih tangan pria itu, memelintirnya hingga terdengar bunyi krek, disertai jeritan tertahan. Pistol jatuh ke tanah. Dengan satu gerakan, harimau menendang dagu pria itu dengan keras, membuatnya terpelanting ke belakang. Namun seseorang di dalam gudang mendengar suara benturan. Salah satu penjaga keluar, mendapati tubuh temannya tergeletak dan langsung berteriak, "Ada penyusup!" Alarm bahaya berbunyi. Puluhan mafia bergegas keluar dengan senjata mereka.
Harimau kini berdiri di tengah lapangan terbuka di depan gudang. Sekitar 22 orang mengelilinginya, masing-masing membawa senjata api, pisau, atau pentungan. Leotan sendiri keluar dari gudang, mengenakan jas putih dengan cerutu di tangannya. Ia tersenyum mengejek. "Siapa kau? Berani datang sendirian ke tempatku?" tanyanya dengan logat Singapura yang kental. Harimau tidak menjawab. Ia hanya meregangkan otot-ototnya, menyiapkan diri untuk bertempur. Tiba-tiba, dua orang pertama menyerang dengan pentungan. Harimau bergerak secepat kilat, menghindari ayunan pertama, lalu menangkap pergelangan pria itu dan memelintirnya ke belakang hingga patah. Pria itu menjerit, tetapi suaranya langsung terhenti saat harimau menghantam hidungnya dengan kepala. Pria kedua mencoba memukul, tapi harimau menunduk, meraih kakinya dan membantingnya ke tanah dengan keras. Dua lagi tumbang. Tiba-tiba seseorang menembakkan pistol ke arahnya. Refleks, harimau melompat ke samping menggunakan tubuh salah satu pria yang baru saja ia jatuhkan sebagai tameng. Peluru menembus tubuh orang itu, membuatnya berteriak sebelum terkapar. Melihat ini, mafia yang lain mulai menembak. Namun, harimau sudah menghilang kebayangan. Ia berlari zigzag di antara kontainer, membuat lawannya bingung. Begitu ia mendekati salah satu pria bersenjata, ia merampas pistolnya, membantingnya ke dinding, lalu menembak 3 mafia lainnya dengan presisi mengerikan. 1 tembakan di kepala, 2 lainnya di jantung. Kini hanya tersisa 5 orang, termasuk Leotan. Leo mulai panik. Ia mencoba berlari kembali dalam gudang, tetapi harimau melemparkan pisau komandonya tepat ke betisnya. Leo terjatuh, merintih kesakitan. Sisa anak buahnya mencoba melindunginya, tetapi harimau tidak memberi mereka kesempatan. Dengan pukulan siku, tendangan lutut dan tembakan cepat, ia menghabisi mereka satu persatu. Hingga akhirnya hanya Leotan yang tersisa. Leotan tersandar di dinding gudang, nafasnya terengah-engah. Harimau berjalan mendekatinya, matanya tajam seperti elang. "Siapa kau?" Leo berbisik lemah. Harimau tidak menjawab. Ia hanya menghunus pisau komandonya dan menikam jantung Leotan dengan satu gerakan cepat. Darah mengalir deras. Leotan terjatuh. Tubuhnya mulai kehilangan nyawa. Tanpa berkata apa-apa, harimau menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan tumpukan mayat mafia yang telah ia habisi seorang diri. Pulau Jurong kini menjadi lebih sepi, dan dunia kehilangan salah satu sindikat kriminal terbesar tanpa ada yang tahu siapa yang melakukannya. Kisah ini bukan hanya tentang keberanian seorang prajurit TNI, tetapi juga tentang keterampilan, strategi, dan ketepatan eksekusi. Dalam dunia bayangan, satu orang yang tepat bisa lebih berbahaya daripada 1 batalion. Banyak operasi militer tidak pernah terungkap ke publik, tetapi legenda seperti ini tetap hidup di kalangan mereka yang tahu-tahu saja. Karena di balik layar, para penjaga negara tidak selalu berperang di garis depan. Kadang mereka berperang sendirian di tempat yang tak pernah terlihat oleh dunia.